pertama kali aku pakai bikin muka aku warna abu-abu. Agak bingung sih. Halo guys, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Happy watching. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Suharti di YouTube channel Arti Makeup. Di video ini aku mau review suatu facial wash, dua facial wash gitu. Yang pertama itu adalah simple refreshing facial wash. Terus yang kedua itu adalah Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Tapi aku akan lebih ke simple ini sebenarnya. Nah, kalau misalkan dibandingin sebenarnya sama-sama bagus gitu ya dua produk ini tuh. Nah, sebenarnya kedua produk ini tuh sama-sama bagus, tapi kalau misalkan dibandingin, lebih bagus yang mana sih? Ingredientsnya tuh yang lebih bagus tuh yang mana gitu. Terus kalau misalkan kayak kelembabannya tuh lebih bagus yang mana? Di sini aku bakal review kedua produk ini. Untuk yang penasaran, tonton terus videonya. Nah, informasi terlebih dahulu. Jadi di sini tuh aku udah pakai Cetaphil ini sekitar 2 tahun apa 3 tahun ya? 3 tahunan gitu aku udah pakai Cetaphil sebelumnya. Nah, sebenarnya ini tuh bagus banget gitu ya, bikin lembab banget, lembabin kulitnya tuh bagus lah dan gak bikin tarik-tarik, gak bikin keset gitu ya. Aku suka gitu ya sama Cetaphil ini awalnya. Nah, cuman sekarang aku ngerasanya kayak kok ini jadi kayak nggak lembab gitu ya, kayak nggak ngelembutin. Pokoknya kayak bikin ketarik, keset, sama kering gitu ya. Yang aku rasain tuh kayak gitu. Nah, mungkin aku berpikir kayaknya kulit aku udah jenuh gitu ya, udah bosan sama satu produk ini gitu ya. Jadi kayaknya aku harus berganti skincare lain atau facial wash lain yang sama-sama bagus juga, tapi coba deh kayak suasana baru gitu ya. Mungkin kayak kulit aku tuh udah jenuh. Nah, makanya aku beralih ke simple ini. Ini bukan produk yang baru juga sih ya, tapi di sini aku pengen share aja gitu ke kalian. Nah, simple ini tuh aku suka karena dia apa ya, minimal ingredients gitu. Dan ini untuk kulit sensitif. Nah, tapi aku ngerasa kayak produk ini tuh lebih untuk kulit kering gitu ya, sensitif dan kulit kering. Nah, untuk yang simple ini, yang di highlightnya itu kayak 100% bebas sabun. Dia kayak tulisannya tuh 100% bebas sabun gitu. Cuman aku tidak mengiyakan 100% karena dilihat dari ingredientsnya pun dia tetap ada surfaktannya atau sabunnya gitu ya. Sorry kalau misalkan salah, kalian bisa koreksi atau komentar di bawah. Nah, terus di sini katanya dia kind to skin, no artificial perfume, no artificial color, no harsh chemical, no sabun, no alcohol, no mineral oil, cruelty-free and vegan, non-animal derivative, minimal ingredients. Dia udah dermatologically tested, non-comedogenic juga. Terus dia juga kayak no paraben, no silikon. Terus untuk yang punya fungal acne pun dia aman gitu ya. Nah, terus yang lebih apa ya, kalau misalkan dibandingin sama Cetaphil, yang ini tuh dia punya vitamin B5 sama vitamin E-nya kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan dilihat dari Skin Karisma, bisa dilihat untuk yang simple dia aman semuanya, tapi kalau misalkan untuk yang Cetaphil dia mengandung paraben sama sulfat. Nah, ini juga bisa kita lihat untuk yang simple dia ada 2 ingredients yang bagus untuk kulit kering atau dry skin. Tapi kalau misalkan untuk yang Cetaphil dia cuma 1 ingredients yang bagus untuk kulit kering kayak gitu. Nah, terus untuk yang di Cetaphil juga ada 1 ingredients yang tingkat resikonya itu tinggi kalau misalkan dipakai ke orang yang kulitnya itu berminyak atau oily. Nah, ini biasanya menimbulkan comedogenic. Nah, untuk harganya, untuk yang Cetaphil ini dia harganya itu sekitar 150-160an untuk ukuran 500 ml. Nah, untuk yang simple ini harganya tuh 89.000 dengan ukuran 150 ml. Kelihatannya memang kayak harganya tuh jomplang gitu ya. Cuman kalau misalkan yang simple ini aku pakai sebesar biji jagung pun udah ngecover seluruh muka gitu ya. Jadi termasuk yang awet juga sih kalau ini. Ini aku udah pemakaian 1 bulan. Waktu itu tuh dia kayak seginian gitu, emang nggak full gitu dari sananya segini, sekarang berkurang segini. Kalau yang ini aku waktu itu tuh beli kayak di reseller gitu, cuman kalau yang simple karena ini aku baru pertama kali coba, usahain belinya itu di Shopee Mall dulu gitu ya, biar kayak lebih terpercaya gitu ya. Soalnya kan kita nggak tahu ya, takutnya ada tiruan atau apa gitu ya, karena baru pertama kali aku beli, jadi belinya itu di Shopee Mall dulu.
Tanpa disadari tadi bulu matanya nempel ke ke kelopak atas gitu. Sorry kalau misalkan kalian terganggu. Untuk teksturnya kedua produk ini sama-sama gel. Nah cuman kalau misalkan yang Cetaphil dia lebih kayak agak putih-putih gitu. Nah kalau misalkan untuk yang Simple ini dia lebih bening. Nah untuk wanginya kalau misalkan dibandingin yang strong, sebenarnya dua-duanya tuh nggak strong, cuman kalau misalkan dibandingin yang lebih strong tuh yang Simple kayak gitu. Cuman aku nggak masalah sih sama wanginya gitu. Di sini aku bakal liatin dulu kalau misalkan dipakein busanya sebanyak apa. Dua-duanya sama-sama nggak terlalu berbusa sih. Nih yang ini tuh kayak gini untuk yang Cetaphil. Nah sekarang yang Simple. Nih sabunnya lumayan sih, lumayan banyak, cuman gak banyak-banyak banget, yang gak busa banget gitu. Kayak gitu teksturnya dan hasil busanya nggak beda jauh ya. Nah di sini aku mau bilas dulu. Nah setelah dibilas, jadi apa ya, kayak kalau misalnya untuk yang Cetaphil dia dari awal kayak dicuci terus dibasuh gitu tuh lembab, terusan melembab. Cuman kalau misalnya untuk yang Simple dia kayak ada keset-kesetnya dulu sebentar, terus lama-kelamaan jadi lembut gitu ya. Nah cuman kalau misalkan dibandingin, kalau misalkan dulu pas aku pakai Cetaphil ini dia kayak tingkat kelembutannya itu kayak 4 gitu kan. Nah sekarang tuh jadi kayak 2,5. Nah untuk yang ini dia lembabnya itu kayak 3 gitulah kalau misalkan bisa dibandingin berdasarkan kayak angka-angka gitu. Nah kemudian pas di apply ke muka waktu pakai Cetaphil tuh kayak ya udah gitu, biasa-biasa aja. Dulu tuh kayak ya udah normal gitu ya. Cuman kalau untuk yang sekarang seperti yang tadi aku sebutin. Nah cuman kalau misalkan yang Simple pertama kali aku pakai bikin muka aku warna abu-abu. Agak bingung sih, kayak ini ada efek brightening-nya tapi jadi abu-abu kalau misalkan di kulit aku gitu ya. Nah cuman aku nggak tahu sih dia punya efek brightening apa enggak, dia juga nggak menyebutkan itu di sini. Tapi kalau misalkan untuk pemakaian kedua kali sampai sekarang tuh nggak ada masalah sih kalau misalkan di kulit aku. Cuman memang kayak ada efek mencerahkannya gitu, tapi nggak terlalu signifikan, tapi memang ada gitu, ada efek pencerahannya. Kalau untuk efek keberuntusan, jerawatan ataupun sebagainya nggak ada sih, nggak ada efek yang signifikan. Nah kemudian tadi pas di awal kan aku nyebutin ini 100% bebas sabun, cuman aku tidak menjamin ini bebas sabun gitu ya, karena yang aku temukan jadi dia tetap ada surfaktannya, ada sabunnya dari kokomidopropil betain sama hidroksipropil metil selulose kayak gitu. Cuman 2 sih yang aku temukan yang surfaktannya itu 2. Cuman kalau misalkan untuk yang di Cetaphil dia ada setil alkohol, terus ada sodium lauryl sulfat sama steril alkohol. Ada 3 surfaktan yang aku temukan. Sorry kalau misalkan salah, kalian bisa komentar aja di bawah, kasih tahu aku kayak gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu review dari aku, cerita dari aku. Review kedua produk ini sebenarnya dua-duanya tuh sama-sama bagus, cuman karena yang Cetaphil ini sekarang udah jenuh di kulit aku, jadi aku beralih ke Simple. Jadi untuk saat ini aku lebih milih Simple daripada yang Cetaphil. Oke, sekarang saatnya aku pamit. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.